Menunjukkan bahwasanya semua orang-orang Islam itu bersaudara. Kemudian anak-anak soleh sekalian, yang berikutnya menjaga silaturahmi dan ukhuwah. Nah, ini penting nih. Bagaimana supaya silaturahmi, hubungan persaudaraan kita dengan keluarga itu tetap terjaga, dan juga hubungan ukhuwah persaudaraan kita dengan saudara seiman juga tetap terjaga. Iya, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mencintai saudara kita atas dasar iman. Kemudian yang kedua, menunaikan hak-hak saudara kita sesama muslim. Kemudian yang ketiga, membantu meringankan kesulitan sesama muslim. Yang keempat, kita harus saling memberikan hadiah antara satu sama lain. Kemudian saling mengunjungi. Ini 5 hal yang apabila kita melakukannya, maka akan mempererat hubungan silaturahmi kita, hubungan persaudaraan kita dengan keluarga, dan mempererat hubungan persaudaraan kita dengan sahabat-sahabat kita. Ya, kita jelaskan satu persatu ya. Halaman 8 itu. Yang pertama, kita harus mencintai saudara kita atas dasar iman. Artinya kita cinta saudara kita itu karena Allah. Nah, bagaimanakah dikatakan cinta karena Allah itu? Yang dimaksud dengan cinta karena Allah adalah kita mencintai karena kebaikan yang ia lakukan. Kita sayang kepada dia karena kesolehan yang ia lakukan. Kita semakin dekat dengan dia karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang rajin menjalankan ibadah. Nah, ini disebut dengan cinta karena Allah itu. Kita jangan cinta atau dekat pada saudara kita karena harta atau karena dunia. Misalnya karena dia banyak uang, kalau saya bergaul dengan dia pasti dia kasih aku uang, pasti dia kasih aku mainan. Ya, ini bukan cinta karena Allah. Ini disebut dengan cinta karena dunia. Nah, seseorang yang mencintai saudaranya karena dunia ini tidak akan lama. Kenapa? Sesuai dengan sifat dunia. Dunia itu kan sifatnya fana, tidak akan lama. Demikian pula orang yang menginginkan dunia itu juga akan fana, akan hilang. Terkecuali orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka ini akan tetap kekal. Ya, Nabi bersabda, di antara orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, dan juga berpisah karena Allah. Ini persaudaraan ini akan tetap langgeng, akan tetap utuh sampai mereka meninggal dunia. Ya. Kemudian yang kedua, penuhilah hak-hak sesama teman, sesama muslim. Ini diantara sebab langgengnya, utuhnya ya persaudaraan antara sesama kita. Kita tunaikan hak-hak saudara kita. Apa saja hak-hak saudara kita? Yang pertama, kita menyampaikan salam ketika bertemu. Ini haknya mereka. Kemudian kalau kita diundang, kita hadiri undangannya. Dia kalau misalnya ada acara akikahan, dia mengundang kita, atau acara nikahannya, kita hadiri undangannya. Jangan tidak menghadiri. Kalau kita tidak menghadiri undangan saudara kita, ini menyebabkan permusuhan. Menyebabkan renggangnya hubungan persahabatan atau persaudaraan. Bahkan menjadi sebab musuh. Kemudian ketiga, kita selalu mengingatkan dia kepada kebaikan. Ya, selalu memberikan nasihat kepadanya. Nasihat-nasihat yang baik. Ini akan menjadikan saudara atau teman kita itu menjadi sayang sama kita. Wah, saudara aku ini peduli amat sama aku. Ini menjadikan dia sayang sama kita. Kemudian selalu kita mendoakannya ketika ia bersin. Kalau saudara kita bersin, hati, alhamdulillah. Kita bacakan, yarhamukallah. Ya. Kemudian menjenguknya ketika ia sakit. Nah, ini hak saudara kita. Kalau kita dengar kabar dia sakit, kita kunjungi dia, datang ke rumahnya, bawa hadiah. Ini membuat hati dia senang.
Kalau dia sudah senang, ini akan membuat dia itu semakin cinta sama kita. Kemudian mengantarkan jenazah ketika ia wafat. Ini 6 hak saudara muslim kita yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan. Bila kita menunaikan 6 hak saudara muslim kita ini, maka akan mempererat hubungan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Jangan kita tinggalkan 6 hal ini, harus kita jaga ya anak-anak soleh, harus kita amalkan. Kemudian membantu meringankan beban saudara kita. Kalau saudara kita mengalami kesulitan, bantu dia. Kalau dia butuh uang, utang, kita kasih utang dia. Kalau dia butuh tenaga kita, pikiran kita, kita bantu dia. Segala apa yang menjadi kesulitan dia, kita ringankan bebannya. Ini termasuk di antara sebab mempererat hubungan ukhuwah dan silaturahmi antara kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan beban penderitaannya pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, saling memberikan hadiah. Ini yang keempat, saling memberikan hadiah. Termasuk di antara sebab mempererat hubungan ukhuwah dan silaturahmi. Kalau kita punya kelebihan harta, kita bagi-bagi dengan sahabat, saudara kita. Punya sepeda 2, kasih 1 untuk saudara kita. Punya rumah 2, kasih pada saudara kita. Kalau mau. Ini namanya hadiah. Kalau tidak mampu, setidaknya sepotong roti kita kasih. Sebisa yang kita kasih lah. Sebisa yang kita kasih atau seikhlasnya. Intinya anak-anak soleh sekalian, berbagi, memberikan hadiah ini untuk memperkuat hubungan cinta. Nabi bersabda, tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Bahkan Nabi bersabda, apabila kalian sedang memasak, maka perbanyaklah kuahnya untuk dibagi-bagi kepada tetangga. Kemudian yang kelima, saling mengunjung, datang ke rumah saudara kita atau sahabat kita. Tapi tidak sering-seringnya. Setidak minimal sekali setahun lah, atau sekali sebulan datang ke rumahnya. Kunjung mengunjung ini akan semakin mempererat hubungan cinta antara sesama kita, antara saudara dan sahabat. Ini 5 hal yang harus kita jaga untuk memperkokoh hubungan ukhuwah dan silaturahmi antara sesama kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.